Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Apakah menurut sejarah mula-mulanya Pancasila sama sekali tidak merepresentasikan salah satu golongan agama dan suku tertentu di Indonesia ini? Mengingat makna dan unsur dari setiap silanya yang kental dengan pandangan dari salah satu golongan agama dan suku tertentu di Indonesia. Mohon pencerahannya. Yang dimaksud suku apa? Kalau suku Jawa saya kira enggak. Karena Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan Jawa seperti sekarang. Orang Jawa ditanya Bhinneka Tunggal Ika tidak ada yang ngerti sekarang. Itu bahasa Jawa kuno, itu adalah bahasa administrasi pemerintah Majapahit. Jadi itu tidak identik dengan suku Jawa. Buktinya apa? Bahasa Jawanya Sutasoma, bahasa Jawanya Negara Kertagama, tidak ada orang Jawa yang ngerti. Yang ngerti malah orang Bali itu. Coba di Bali, Renika, Datu, Winuwo, Swara, Buddha, Wiswa, itu malah orang Bali yang ngerti, orang Jawa tidak ngerti itu. Jadi tidak identik dengan Jawa. Bahasa Jawa kuno itu dianggap sebagai bahasa Nusantara sebetulnya. Karena apa? Itu diserap dalam bahasa Sunda, diserap dalam bahasa Bali, diserap dalam bahasa Jawa, dan juga Banjar, dan juga Sasak. Pertanyaan sekarang, Gajah Mada ketika dia melakukan Persatuan Nusantara pakai bahasa apa? Bahasa Melayu itu. Jadi karena bahasa Melayu beli rata dipakai, itu dipakai oleh bahasa Melayu. Tapi bahasa Jawa itu, bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Jawa sekarang. Itu seperti bahasa administrasi pemerintahan. Mirip dengan bahasa Latin pada waktu Imperium Romawi. Bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani, tapi bahasa administrasinya bahasa Latin. Makanya nama Yesus Kristus jadi Yesus Kristus. Karena sensusnya pakai bahasa Latin. Bahasa Jawa itu bahasa administrasi kerajaan Majapahit. Tapi ketika Gajah Mada misalnya ke Bali, ke Dumpo, itu pakai bahasa Melayu. Dan Bapak Ibu bisa membaca ini dalam dokumen hukum Majapahit yang namanya Nawanatya. Nawanatya itu kitab hukum untuk pedoman para diplomat. Jadi salah satu bahasa yang dikuasai para diplomat itu adalah bahasa Tionghoa, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Melayu. Makanya barulah diplomat Majapahit diutus kemana. Tapi ketika dia kasih laporan ke kerajaan, dia pakai bahasa Jawa kuno. Makanya perhatikan, kalau Anda suka dengan budaya, nontonlah wayang Sunda dan nontonlah wayang Bali. Nanti pada saat Ontowacono itu apa ya? Suluknya itu pakai bahasa Jawa kuno semua itu. Bahkan bukan hanya di Bali, di Thailand Selatan saya nonton wayang. Itu suluknya itu pakai bahasa Jawa kuno. Dan artinya apa? Saya nonton wayang waktu di Thailand itu. Saya tidak ngerti bahasa Thailand, saya tidak ngerti. Tapi waktu suluknya kayak bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Sanskerta. Maka bahwa Indonesia itu zaman Majapahit menguasai Thailand Selatan itu secara historis bisa dibenarkan. Karena wayang Thailand itu lebih mirip dengan wayang Jawa ketimbang India. Ini fakta-fakta ini yang menarik. Jadi saya kalau orang Bali berbahasa halus, saya bisa ngerti. Karena bahasanya Jawa kuno, mirip Jawa kuno. Tapi ketika orang Bali ngomong di pasar, saya tidak ngerti. Bahasa Sunda pun begitu. Tadi misalnya saya kutip tadi. Bahasa Sunda. Mangku bumi bakti di ratu-ratu bakti di dewata-dewata bakti diyang. Semua orang ngerti itu bahasa Jawa kuno.
Tapi tanya orang Jogja, enggak ada yang ngerti itu. Bahasa Jogja Jawanya itu o, bukan a. Satu. Kedua, Pancasila itu merupakan satu rangkuman secara historis perjalanan bangsa yang panjang. Banyak orang yang karena punya keterbatasan pola pikir mau menarik Pancasila ke kanan atau ke kiri tadi saya bilang. Misalnya, kita tidak usah resah lagi dengan Pancasila karena diksi Pancasila itu banyak memakai bahasa Arab. Itu dianggap itu Islam. Misalnya, adil, adab, musyawarat, itu dianggap Islam. Ya bolehlah, asalkan tidak meragukan Pancasila. Tapi ingat loh, kita lupa bahwa kata manusia itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Anda, Bapak Ibu tahu nggak kata manusia itu muncul dari bahasa apa? Sanskerta. Itu Adam dan Hawanya orang Hindu itu. Jadi Adamnya orang Hindu itu namanya adalah Manu. Maka ada Sang Yang Manu. Istrinya namanya Syatarupa. Dari Manu dan Syatarupa menjadi manusia. Jamaknya manusyo itu bahasa Sanskerta. Ayo sekarang, apa ini berarti Hindu? Kan enggak juga. Wong sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, berikut lagi sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Satu itu jelas bahasa Melayu. Indonesia. Bahasa Yunani itu. Kristen juga punya sumbangan. Kalau bahasa Arab diidentikan dengan Islam. Kata namanya negara kita Indonesia. Itu dari Indos dan Nesos. Itu bahasa Yunani. Bahasanya kitab Injil. Ayo sekarang. Gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kata sosial itu bahasa Latin. Artinya itu bahasanya liturginya umat Katolik. Apa seperti itu? Jadi endaklah dari rumusan Pancasila itu merupakan sumbangan semua agama. Jadi kalau orang mengatakan bahwa adil, adab, musyawarah itu diksi Islam. Lah apa manusia itu diksi Hindu kan ya enggak. Wong sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Begitu juga kata adil, beradab kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi tidak ada kaitannya dengan dominasi agama tertentu atau bahasa suku tertentu. Makanya Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan, meninggalkan sejarah. Ini pentingnya. Akibatnya ketika Pancasila diutik-utik, bingung karena kita kurang referensi. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini, itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.